Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu nyai, segenap ning para nawaning yang hadir pada siang hari ini, dan juga segenap ustazah, para guru yang datang pada hari ini, juga tentu saja segenap santriwati dari pondok pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi muslimah yang perempuan solehah berakhlakul karimah. Mau nginget-nginget judul pakai oleh ke belakang dulu nih. Perempuan solehah berakhlakul karimah. Akhlak itu kalau dalam bahasa Indonesianya karakter. Akhlak itu dalam bahasa Indonesia disebutnya karakter, kepribadian. Nah, kepribadian. Yang kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan karakter manusia sehingga menjadi mulia. Karakternya karakter mulia. Nah, karakter nih kepribadian. Nih kita semuanya nih punya kepribadian. Orangnya kayak gimana? Nah, itu bertanya pribadi, ya. Kalau misalnya tanyanya duit kamu berapa? Itu kan ditanyain uang. Kamu keadaannya bagaimana? Biasanya urusan kesehatan. Tapi kalau orangnya kayak gimana? Tentu jawabannya bukan yang hidungnya mancung, matanya sipit, belok, misalnya nggak gitu jawabannya. Kalau ditanya orangnya kayak gimana, itu pertanyaan jawabannya adalah karakter, pribadi, kepribadian, atau dalam bahasa Islam kita dikenal dengan istilah akhlak. Akhlaknya kayak gimana? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan karakter manusia, pribadi manusia, sehingga mereka memiliki karakter mulia, pribadi yang mulia. Makanya kalau pengen tahu sudah berhasilkah Nabi Muhammad mengubah saya? Sudah berhasilkah Islam mengubah saya? Atau apakah saya adalah umat Nabi Muhammad yang seperti diharapkan oleh Nabi Muhammad? Maka jawabannya ada pada karakter kita, akhlak kita. Sudahkah kita menjadi pribadi seperti yang diinginkan oleh Islam, seperti yang diinginkan oleh Allah, seperti yang diinginkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad? Maka yang paling mulia di antara kita, yang paling tercinta di antara kita di sisi Allah,
Yang paling dekat sama Nabi Muhammad di antara kita adalah orang-orang yang berkarakter mulia, berkepribadian mulia, atau seperti yang saya sampaikan tadi, dalam istilah Islam kita berakhlakul karimah. Bukan yang paling banyak ilmunya, bahkan bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling cantik, tentu saja saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang paling tercinta di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tercinta di hadapan Nabi Muhammad, tentu yang paling melaksanakan visi misinya Nabi Muhammad. Terutus di atas muka bumi buat apa? Nabi Muhammad bilang, aku diutus Allah untuk mengubah karakter hidup manusia, memperbaiki kepribadian manusia, menjadikan umat manusia sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Sekarang kalau kita pengen hidup mulia, pengen jadi umat Nabi Muhammad yang diinginkan, sesuai yang diinginkan Nabi, kita berarti harus berakhlak yang mulia. Apa sih akhlak itu? Karakter itu dibentuknya dari apa? Nih, coba kita perhatikan. Karakter manusia diciptakan atau dihasilkan dari kebiasaan hidupnya. Kebiasaan kamu kayak gimana? Itu menjadikan kamu punya karakter seperti itu. Kebiasaan kamu, kalau ada orang yang kasar, kamu kasar lagi. Berarti akhlak kamu adalah akhlak orang yang kasar. Kamu punya kebiasaan berbohong, berarti karakter kamu, akhlak kamu adalah akhlak seorang pembohong. Kamu punya kebiasaan tersenyum, selalu terlihat tersenyum. Nah, itu karakter namanya. Jadi karakter kepribadian seseorang terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan dimulai dari tindakan. Tindakan dimulai dari niat. Niat dihasilkan dari pemikiran. Melahirkan niat atau perencanaan. Perencanaan melahirkan tindakan yang sering dilakukan menjadi kebiasaan menciptakan sebuah karakter atau akhlak. Jadi kalau kamu mau memperbaiki karaktermu, akhlakmu menjadi akhlak karimah, menjadi akhlak yang mulia, kamu harus benahi kebiasaan-kebiasaanmu. Kalau kamu kepengen membiasakan hal-hal yang baik, harus diawali dari perbaikilah tindakanmu, perbuatanmu. Kalau kamu pengen memperbaiki tindakan, perbaikilah niatmu. Kalau kamu ingin memperbaiki niat, maka perbaikilah pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, benerin. Nanti lahir niat yang bagus. Kalau niatnya bagus, tindakannya bagus. Kalau tindakannya bagus, kebiasaannya bagus. Kalau kebiasaannya bagus, karakternya bagus, kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad bilang,
innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Loh, katanya manusia dinilainya dari akhlak, katanya manusia dinilainya dari perbuatan-perbuatan. Allah akan menghisab segala perbuatan. Tapi kok Nabi Muhammad bilang segala perbuatan tergantung dari niatnya. Ini sebenarnya yang mana nih yang benar? Benar semua. Sebab itu runtutannya. Orang yang pikirannya bagus, niatnya bakal bagus. Orang yang niatnya bagus, maka tindakannya bagus. Orang yang tindakannya bagus, maka kebiasaannya bagus. Orang yang kebiasaannya bagus, akhlaknya bagus. Dan disitulah nilaimu sebagai seorang manusia. Disitulah nilai saya sebagai seorang manusia. Nilai kita di hadapan Allah, nilai kita sebagai umat di hadapan Nabi Muhammad, nilai kita di hadapan sesama manusia ada pada karakter, ada pada akhlak. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan karenanya, yuk kita benerin. Pengen akhlaknya bagus, mesti benerin dari awalnya, yaitu benerin di niat. Dan niat itu dipengaruhi sama pikiran-pikiran yang masuk. Pikiran yang masuk punya dua pintu, dek, mata sama telinga. Kamu ingin memperbaiki pikiran-pikiranmu, pastikan jangan lihat kecuali barang bagus, barang benar. Pastikan jangan dengar kecuali barang bagus, barang benar. Itu sebabnya kenapa kita perlu berguru. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendengar dari orang-orang mulia. Belajar di pondok-pondok pesantren, memastikan mata kita terjaga, telinga kita terjaga. Kalian di pondok pesantren ini senikmat-nikmat tempat, tidak banyak maksiat yang bisa dihasilkan. Hanya perlu pandai-pandai menjaga pikiran. Hanya perlu pandai-pandai menjaga pikiran. Benerin niat. Nih, pikiran kemudian menghasilkan niat. Benerin niat. Adik-adikku sayang, saya lama nyantri di sini di Sarang 3 tahun, di Al Anwar Pusat, di tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair. 3 tahun di sini, sebelumnya ada 5 tahun di Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. Sudahnya ada setengah tahun sebelumnya. Sebelum di sini, sesudah di Dalwa ada setengah tahun di At-Tauhidiyah Tegal. Dan sesudah dari sini saya juga nyantri di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman, berguru kepada Habib Umar bin Hafid. Saya tahu rasanya jadi santri. Maka mudah-mudahan nasihat saya pada siang hari ini mudah-mudahan bisa kamu terima dengan sebaik-baiknya. Sebab saya menyampaikan dengan sepenuh hati saya sebagai santri senior yang saya berharap ditetapkan sebagai santri sampai saya mati. Santri dari para guru-guru saya. Mudah-mudahan harapan saya diakui sebagai santri dari dunia sampai nanti di hari akhirat insya Allah. Dek, nomor 1
bagusin niat. Nomor 1, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahalah, wa man fasadat niyatuhu fasadat a'maluhu la mahalah wa in kanat fi suratihi hasanah. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan orang kalau bagus niatnya, bagus perbuatannya. Orang kalau jelek niatnya, jelek perbuatannya, walaupun kelihatannya bagus. Misalnya nyantri di sini, belajar di pondok pesantren, sama-sama belajarnya, sama-sama ngafalinnya, sama-sama mendengarkan kajian. Akan tetapi hasilnya atau bahkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap dudukmu di pondok pesantren ini tergantung dari bagaimana niatmu. Yang niatnya bagus, perbuatannya bagus. Yang niatnya jelek, walaupun kelihatan perbuatannya bagus, akan tetapi sejatinya tetap jelek juga. Kenapa kamu di pesantren ini habisnya nggak diterima di sekolah umum daripada nganggur? Kenapa kamu belajar di pondok pesantren? Siapa tahu dapat jodoh anak kiai. Lah amin. Saya lagi ngasih tahu niat yang salah malah diaminin. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama niat. Kenapa kamu belajar di pondok pesantren? Biar saya ngerti jadi hamba Allah yang benar. Biar saya kenal sama Nabi Muhammad. Biar saya bisa mempelajari ilmu Allah. Sebab ilmu Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ilmu Allah dalam bahasa Arab. Saya ingin mempelajari ilmu Allah, karenanya saya belajar di pondok pesantren yang memang mengajarkan ilmu Allah sekaligus bahasanya. Itu sebabnya kenapa kamu perlu belajar Nahu, kamu perlu belajar saraf, kamu perlu belajar tata bahasa Arab, bahkan menghafalkan bait-bait dalam alfiyah. Itu semuanya kita lakukan dalam rangka biar kita ngerti, memahami bahasa Arab yang merupakan bahasanya Nabi Muhammad, yang merupakan bahasanya Nabi Muhammad. Hati-hati sama niat. Niat belajarmu tuh dek bener-bener mau nyari ridha Allah, mau nyari surga, pengen jadi hamba yang dicinta di sisi Allah, pengen jadi hamba yang solehah, lebih daripada semuanya pengen jadi seseorang yang dibanggakan, yang disayangi, yang dicintai sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar ilmu agama dekat untuk dicinta sama Allah, dekat untuk dicinta sama Allah. Allah kan bilang tuh dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggiin derajatnya orang yang berilmu, Allah tinggiin derajatnya orang yang beriman. Orang yang beriman ditambah dengan berilmu, tinggi derajatnya. Allah bahkan menjadikan para ulama orang yang berilmu sesudahnya kalangan para malaikat.
dalam urusan penyaksian. Kata Allah, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah yang menyaksikan siapa lagi nih? Wa malaikatu, dan segenap malaikat-malaikatnya. Sesudah para malaikat siapa? Manusia. Akan tetapi kata Allah, bukan sembarang manusia yang menyaksikan, melainkan wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Tinggi sekali derajat orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Gak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Gak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karenanya penting untuk kita menjadi orang yang berilmu. Tapi sebelum itu penting untuk cari tahu niatmu menjadi berilmu ini untuk apa. Niatmu pengen jadi orang yang berilmu itu buat apa? Imam Ghazali bahkan menyebutkannya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mencari Allah, mencari ridha Allah, pengen jadi hambanya yang benar, fadak, itu adalah sesuatu hal yang sangat indah, kata Imam Ghazali. Itu memang seharusnya begitu. Tapi siapa yang menuntut ilmu liyajma'al mal, buat ngumpulin harta, pengen nanti bisa jadi ulama, bisa jadi ustazah, bisa jadi bunyai, bisa jadi orang yang terkemuka, banyak hartanya, punya kekuasaan, punya jabatan di hadapan masyarakat. Siapa yang niat mencari ilmunya untuk memalingkan orang-orang kepada dirinya, biar orang pada ngadep sama dia, untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia adalah orang yang berilmu, bahwa dia adalah orang yang paling sukses, dia adalah orang yang paling berhasil. Katanya Imam Ghazali dalam kitab tersebut, fa anta sa'in li hadmi dinik, kamu adalah orang yang sedang berupaya menghancurkan agamamu. Kamu adalah seseorang yang sedang berusaha menghancurkan agamamu. Jangan deh, jangan nyari ilmu agama hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia, apalagi hanya untuk sekedar nyari jodoh, apalagi hanya untuk sekedar biar bisa bangga di hadapan orang-orang di kampungnya kalau pulang kampung. Karena saya udah hafal Al-Quran 30 juz, karena saya sudah hafal ribuan hadis Nabi, karena saya sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait misalnya gitu. Karena saya sudah bisa baca kitab gundul gitu misalnya. Sementara teman-teman saya di kampung yang gondrong aja mereka nggak bisa baca. Bukan untuk itu. Seharusnya ketika kamu menuntut ilmu agama, bukan untuk itu tujuannya. Agama itu adalah penghubung antara hamba dengan Allah Tuhannya. Maka nilaimu dalam beragama adalah sekuat apa hubunganmu dengan Allah. Agama sekali lagi adalah tali yang menyambungkan seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Maka
Nilaimu dalam beragama bukan tentang seberapa banyak ayat Al-Quran yang kamu hafal, bukan tentang seberapa banyak hadis Nabi yang kamu hafal, bukan tentang seberapa lancar kamu membaca kitab kuning, bukan tentang itu adekku sekalian. Akan tetapi nilaimu dalam beragama adalah tentang seberapa kuat hubunganmu dengan Allah, seberapa tinggi hatimu dalam menghadirkan Allah, seberapa mampu hidupmu dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatnya dalam tiap waktu. Benerin niatmu, benerin niat. Hati-hati meniat, hati-hati meniat. Allah tuh ngelihat kamu hanya dari niat deh, bener deh. Kalau udah bener niatnya bagus, lurus, nyambung, akan ada banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk hidupmu. Maka sebagai santri, benahi niat. Insya. Sebagai guru, benahi niat. Sebagai pemimpin pondok pesantren, pengurus pondok pesantren, pembina pondok pesantren, benahi niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Ada satu cerita yang dikisahkan oleh guru saya Habib Umar bin Hafid tentang seseorang sahabat yang berjihad fisabilillah. Biasa para sahabat tuh kalau mau berangkat jihad itu ada pengumuman. Ada, kalau zaman sekarang kan kalau mau ngumumin sesuatu gampang nih, di TV, di media sosial, di internet gitu. Al Anwar mau ngasih pengumuman gampang bener. Tinggal taruh aja di media sosialnya Al Anwar ada perkumpulan alumni misalnya gitu ya, tanggal sekian acara ini itu, pengumuman gampang. Zaman dulu kan belum ada, bahkan sekedar mikrofon belum ada tuh zaman Nabi. Jadi kalau Nabi mau berangkat pergi perang tanggal sekian, jam sekian gitu, itu pengumumannya ada orang naik unta yang suaranya keras, dia lewatin pemukiman umat Islam, kemudian diumumkanlah di sana. Ya ayuhan nas tajahazu. Warga muslimin, orang-orang Islam, siap-siap. Nabi Muhammad mau berangkat perang. Tanggal sekian, jam sekian. Kita kumpul semuanya disebutkan gitu ya tempatnya. Di Masjid Nabawi misalnya gitu. Nah, ada seseorang dari sebuah perkampungan, ketika didengar panggilan-panggilan itu, dia segera mempersiapkan. Wah, pergi perang lagi nih, alhamdulillah. Dia pun segera menajamkan pedangnya. Dia pun segera membersihkan kudanya. Kudanya dimandiin sama dia, disikat. Wah, pergi perang nih dak, kita dak. Dia bilang sama kudanya, disiap-siapin pedang. Habis selesai capek, dia baringan di balai-balai ketiduran. Dalam tidurnya dia mimpi kayaknya sudah terjadi perang. Oh, waktu dia bersihin kudanya tuh, dia sambil mikir,
perang lagi nih. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan dapat harta rampasan. Nanti kalau dapat harta rampasan kan suka ditanya tuh, mau unta, mau kuda, atau mau kambing. Kalau sapi jarang zaman itu ya. Di negeri Arab jarang sapi. Jadi biasanya pembagian harta rampasannya antara unta, kuda perang, ataupun kambing. Wah, kalau nanti saya dapat harta rampasan perang, milih apa ya? Saya nggak mau milih kuda, saya kan udah punya nih kudanya nih. Saya mau milih kambing. Nanti saya mau bakar kambing itu, saya sembelih, saya bakar. Wah, enak banget tuh atinya kambing. Dia bayangin makan ati kambing dibakar. Kalau kita ya pakai kecap, dipotongin cabai rawit. Udah nih, dia bayangin makan pakai ati kambing. Enak banget dah. Dia tidur, habisnya capek bersih-bersihin kuda. Dalam tidurnya dia bermimpi seolah dia sudah berangkat pergi perang. Perang berkecamuk, alhamdulillah umat Islam menang. Tapi masalahnya, meskipun banyak harta rampasan dibagikan, dia adalah salah satu dari syahid. Mati, tewas dalam peperangan tersebut. Mimpinya panjang sampai seolah-olah dia sudah ada di padang mahsyar. Di hari penghisaban, di hari pembagian pahala. Dia pun diberi pahalanya. Itu orang-orang yang mati syahid bersama dengan dia nih, barengan nih mati syahid itu. Diampuni dari tetes darah pertama yang tumpah di bumi. Semuanya. Dia enggak. Baunya harum, bau darahnya itu lebih wangi daripada bau kasturi. Begitu katanya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang mati syahid enggak dimandikan. Mereka dikuburkan bersama dengan darah-darahnya. Mereka langsung dikuburkan, bahkan tidak dikafani. Bersama dengan baju-bajunya yang berlumuran darah itu mereka akan dikuburkan. Nanti dibangkitkan di akhirat, kata Nabi Muhammad, bau darahnya lebih wangi daripada bau misik. Semuanya pada wangi misik. Dia enggak. Siang mimpi ini dia tidak mendapatkan ampunan, dia enggak mendapatkan aroma misik. Dan semua nih para syuhada yang syahid-syahid itu mendapatkan ampunan, syafaat, bahkan selain untuk dirinya sendiri ampunan, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya atau sahabatnya, siapapun yang dia inginkan diselamatkan. Yang semestinya masuk neraka dulu sebelum masuk surga, bisa langsung masuk surga dengan syafaatnya syahid tersebut. Satu syahid bisa memberi syafaat 70 orang. Dia enggak. Dia nanya sama malaikat, Om, bingung manggil malaikatnya apa ya? Pak malaikat, saya mau numpang nanya dong ini. Oh, kenapa? Ini kan saya syahid juga nih, barengan sama teman-teman saya. Kenapa kok yang lain-lain diampuni dosanya dengan tetes darah pertama, aromanya bau kasturi, diberi kemungkinan memberi syafaat 70 orang, saya kok enggak? Padahal saya syahid juga bersama dengan mereka. Liatin saya nggak dapat ampunan, saya tidak wangi seperti mereka, dan saya juga tidak memberikan syafaat kepada orang lain. Kenapa? Dia bilang,
Malaikat tersebut menjawab, oh sebentar, dilihat catatannya. Oh iya, tenang, buat kamu udah disiapkan. Apa malaikat? Ati kambing. Dia kebangun, dia bilang alhamdulillah saya belum mati. Kalau saya mati beneran cuman dapat ati kambing, karena niat saya ternyata hanya sekedar kepengen dapat ati kambing. Hati-hati sama niat. Mau mondok 4 tahun, 5 tahun hanya untuk sekedar bisa punya rumah, bisa punya suami yang juga seorang santri. Mau nilai kamu hanya sekedar itu? Tidak, tentu saja. Ada masa panjang di akhirat yang jauh lebih panjang dari sekedar hidup di dunia, Dek. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya waktu di akhirat satu harinya setara 1000 tahun hidup kalian di dunia. Jangan sampai apa yang kamu lakukan di dunia tidak membawamu kepada kebahagiaan di akhirat. Pastikan semua yang kamu lakukan di pondok pesantren membawa bahagia bagimu kelak di akhirat. Pastikan yang kamu lakukan di sini ada nilainya yang bisa kamu dapat nanti di sana, di akhirat nanti. Selebihnya sambil menghafal yang sabar, sambil belajar yang sabar, sambil pesantren yang sabar, saat sehatnya, saat sakitnya yang sabar. Gak apa-apa semua kesulitan jika berujung dengan surga. Gak apa-apa kesakitan jika ujungnya adalah bahagia kelak di akhirat sana. Gak apa-apa susah-susah di sini jika ujungnya adalah kamu bisa ada dalam rombongan di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Benahi niat. Tanyakan lagi pada dirimu, tanyakan lagi pada hatimu, apa niatmu dalam belajar di pondok pesantren ini. Untuk selebihnya tiap hari benerin niat, tiap hari benerin niat. Allah bahkan minta kita nggak benerin tiap hari, tapi tiap 5 kali dalam sehari minimalnya kita benerin niat-niat kita. Kita perbaharui niat kita dalam tiap sholat, tiap iftitah. Kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati, sholatku ini ya Allah, wa nusuki, bukan hanya sholat yang sekarang, tapi nusuki, semua ibadah-ibadah saya belajar, saya ngafal Quran, saya ngafal hadis, saya belajar kitab-kitab kuning, saya mempelajari ilmu agama, nusuki semua ibadahku, bahkan mahyai, bukan hanya ibadah aja, tapi mahyai, hidupku semuanya. Saya makan, saya tidur, saya bangun tidur, saya pakai baju, saya sabunan, saya gosok gigi, semua. Saya ketemu sama orang, saya melangkah, saya maju, saya mundur, saya bergerak, saya diam. Apapun yang saya lakukan dalam hidup saya, wa mamati, sampai saya mati,
lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Engkau satu ya Allah, Sang penguasa alam raya. Kamu belajar untuk Allah, kamu berguru untuk Allah, kamu pesantren untuk Allah. Hanya ketika sesuatu kamu lakukan karena Allah, sesuatu tersebut menjadi bernilai, sesuatu tersebut menjadi bermakna, sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang mahal, yang layak untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi Muhammad, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Mahal. Kamu bisa beli itu semua dengan sesuatu yang mahal. Apa sesuatu yang mahal? Hidupmu, waktumu, ibadahmu yang kamu lakukan hanya karena Allah. Sholat duhamu mahal. Jangan hanya karena kepengen dapat transferan. Kamu bikin murah harganya duha. Kalau kamu melakukannya hanya agar biar rezeki jadi lancar. Sholat tahajudmu mahal dek, zikirmu mahal dek, ayat Quran yang kamu hafalkan hari-harimu mahal dek, harganya surga. Jangan mau dibayar hanya dengan sekedar harta dunia. Makanya niatnya mesti ditinggikan. Habib Umar bin Hafidh guru saya bilang, la narda dunal jannah bisaman, la narda dunal jannah bisaman. Kita nggak mau dibayar dengan harga lebih rendah daripada surga. Harga kita adalah surga. Mondok di sini cita-cita masuk surga. Tiap belajar jangan mau dibayar kecuali dengan surga. Makanya kalau saya ditanya, ustadzah, jadi ustadzah tarifnya berapa? Ada aja tuh yang suka nanya begitu. Saya bilang jadi ustazah tarifnya adalah surga. Niatnya nggak lain nggak bukan nyari surga, nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nyari cintanya Nabi Muhammad. Insya dan juga menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ini hal yang paling mudah untuk kamu lakukan dalam rangka nyari cintanya Nabi Muhammad. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib seorang pejuang, orang yang paling mahir berperang. Itu Sayyidina Ali, seorang yang bahkan bisa mengalahkan Amr ibn Wud, seorang pendekarnya Mekah yang gak pernah jatuh ke tanah, ditumpas, dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dulu Sayyidina Ali menempuh jalan pedang, teman-teman. Mau nyari ridha Allah, mau nyari cintanya Nabi Muhammad, beliau menempuh jalan pedang sebagai seorang pendekar. Sampai satu hari
Nabi Muhammad menyerahkan kepadanya bendera saat perang Khaybar. Kata Nabi Muhammad, di malamnya Nabi Muhammad bilang, sa'util liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullaha ta'ala wa rasulah wa yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Aku akan serahkan bendera perang esok hari. Yang akan memimpin kalian perang, aku akan serahkan benderanya kepada dia. Orang ini, katanya Nabi Muhammad, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, dan dia dicintai oleh Allah, dia dicintai oleh Rasulullah. Para sahabat malam hari itu sampai besok paginya, mereka semuanya mendadak jadi orang yang cari muka, tampil di hadapan Nabi. Dikit-dikit, Rasul sehat, Rasul. Pengen biar Nabi Muhammad, oh ini dia nih yang saya mau serahkan bendera perang. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ma nuhibbur riyasah illa fi dzakal waqt. Kita nih semuanya nggak ada yang pada pengen jadi pejabat kecuali malam hari itu. Kami semua nyari jabatan, pengen diangkat jadi pemimpin pasukan, pemimpin perang, pengen diangkat jadi panglima perang, bukan karena jabatannya, akan tetapi karena nilainya, value-nya yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pejabat besok nih, kata Nabi Muhammad, yang akan menjadi pemimpin pada perang besok, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Kata Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang lain, kami semua merasa mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi siapa di antara kami yang yakin bahwa dia adalah seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya? Kami ingin menjadi orang tersebut. Dari sini kita tahu nih, para sahabat Nabi Muhammad bahkan ketika mereka menginginkan jabatan, yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Masya Allah. Mereka kepengen jabatan dunia aja kalau ada kaitannya sama Allah dan Rasulnya. Ma kunna nuhibbur riyasah illa fi dzakal waqt. Kami semuanya nggak ada yang senang sama penjabatan kecuali hari itu. Semua kejar jabatan karena kami bukan mengejar jabatannya, akan tetapi yang kami kejar adalah Allah dan Rasulnya. Dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Dek, hati-hati sama niat. Jangan kejar jabatan, jangan kejar pandangan orang, jangan kejar pujian manusia. Gak ada artinya. Begitu kamu mati, gak akan kamu bawa mati. Dan saya ingatkan padamu, sesuatu yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Belalah, perjuangkanlah yang akan menjadi bekalmu saat kamu mati nanti. Benerin niat. Besok paginya Nabi Muhammad mencari Ali. Aina Ali bin Abi Thalib, karena nggak kelihatan waktu sholat subuh. Asabahur ramad ya Rasulullah, lagi sakit mata wahai Rasul. Nadi, kata Nabi, panggil dia. Panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, akad ma akdir an amshi, saya hampir nggak bisa jalan tuh. Saya jalan kayak mau jatuh tuh, apa namanya,
Apa? Sempoyongan. Saya jalan sempoyongan karena sakit mata saya yang berat banget, dia bilang. Matanya merah, hampir nggak bisa dibuka. Sakit mata dua-duanya, sakit mata yang sangat berat. Sampai hadir di hadapan Nabi. Hari itu sampai Sayyidina Ali nggak salat berjamaah subuh bersama dengan Nabi Muhammad karena sakit matanya yang sampai membuat beliau nggak bisa keluar rumah gitu. Sampai ada memang yang berat banget tuh, sampai panas, dingin badannya ya, udah infeksi sepertinya. Di hadapan Nabi Muhammad, Nabi tanya, "Malak ya Ali? Kenapa kamu Ali?" "Asobani ramad ya Rasulullah." "Maafin saya Rasul, saya sakit mata Rasul." Nah, suruh mendekat sampai di jarak adep-adepan. Nabi kemudian nafas ala yadi. Ini orang kalau udah tercinta di sisi Allah tuh begitu tuh teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, "Analladzi idza qultu li syai'in kun fayakun. Saj'al man ahbabtuhu idza qala li syai'in kun fayakun." Aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan hamba yang aku cinta apabila berkata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Seperti baginda kita Nabi besar Muhammad. Segenap alam semesta tunduk kepadanya karena ia adalah seseorang paling tercinta di sisi Allah Tuhannya. Nabi nafas ala yadi. Nabi nafas itu begini nih, meludah tapi tidak keluar ludah banyak gitu. Meludah tapi nggak keluar ludah. Apa bahasa Indonesianya? Iya, bahasa Indonesia malah nggak ada ya. Bahasa Jawa malah ada. Nabi menyuwuk kepada Sayyidina Ali dengan itu tadi ya, nafas ya, di kedua tangannya. Kemudian Nabi Muhammad mengusapkan satu jari, satu telapak ke telapak yang lain, di apa nih namanya begini, digosok. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya di kedua mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini pengobatan tingkat langit ketujuh, pengobatan ekspres tingkat langit ketujuh, kalah semua jenis obat mata ini. Kata Sayyidina Ali, "Wa ma rafa'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min 'ainaya illa barra'ani Allah min hadzal ramad." Tidaklah Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya dari mataku, melainkan Allah telah menyembuhkanku hingga mataku menjadi seperti sedia kala, kayak nggak pernah sakit gitu. Gak ada yang kayak tinggal dikit 20%, 10%, gak ada. Begitu Nabi angkat tangannya dari mata Sayyidina Ali, sembuh seperti gak pernah terjadi apa-apa. Nabi kemudian berikan bendera tersebut kepada Sayyidina Ali. "Ya Ali jahid, wahai Ali berperanglah." "Labbaik ya Rasulullah." Sayyidina Ali terima pedang tersebut. Nabi pesan, "Ali jangan bunuh perempuan. Ali jangan bunuh anak kecil. Ali jangan bunuh orang-orang yang lemah. Ali jangan bunuh seseorang yang sudah menyerah." Ini aturan dalam Islam, dalam berperang. Indah teman-teman. Makanya kalau yang sekarang terjadi itu bukan perang namanya, tapi penjajahan. Kita doakan mudah-mudahan Palestina sana segera Allah Subhanahu wa taala selesaikan dari penjajahannya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka segera pertolongannya, kedamaian negerinya. Kata
ketenangan kehidupan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Diangkat semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang sekarang terjadi pada mereka, amin. Demikian pula dengan yang ada di seluruh belahan bumi ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kedamaian kepada semua umat Islam dimanapun saja mereka berada, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kemudian Nabi Muhammad bilang, Ali, berperanglah, wala taltafit, berjuanglah dan jangan menoleh. Lebih ya Rasulullah. Sayyidina Ali kemudian balik badan, saat berapa langkahan Nabi manggil, ya Ali. Sampai Sayyidina Ali bingung, noleh apa nggak noleh nih? Karena Nabi Muhammad terakhir pesannya, wala taltafit, jangan pernah menoleh ke belakang. Pas dipanggil Nabi bingung, ini mestinya kayak gimana nih ya? Saya noleh apa nggak noleh nih? Nabi kemudian mengucapkan satu ucapan yang membuat Sayyidina Ali memutuskan untuk mengubah arah kehidupan, untuk mencari ridhonya, untuk mencari cintanya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali tidak lagi menempuh jalan pedang, akan tetapi menempuh jalan ilmu, mengubah dari yang sebelumnya beliau pegang pedang menjadi pegang tinta dan kolam, menjadi pegang kolam. Nabi Muhammad bilang, ya Ali, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabba ilayya min humrin na'am. Wahai Ali, kamu menjadi penyebab hidayah seseorang menuju kepada Islam. Jadi bagus Islamnya karenamu, satu orang. Jadi bagus Islamnya karenamu wahai Ali. Kamu berdakwah kepada seseorang hingga bagus Islamnya orang tersebut. Yang asalnya nggak sholat jadi sholat, yang asalnya nggak ngerti zakat akhirnya jadi zakat, yang asalnya nggak ngerti bakti orang tua jadi bakti orang tua. La an ataita rajulan ilal Islam. Yang asalnya nggak paham caranya puasa, yang asalnya nggak ngerti caranya punya hati cinta pada Allah, yang asalnya nggak kenal sama Nabi Muhammad jadi kenal, jadi cinta kepada Nabi Muhammad. Ataita rajulan ilal Islam. Kamu menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah Allah sehingga bagus Islamnya. Ahabba ilayya min humrin na'am. Lebih aku sukai kamu wahai Ali daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang berwarna merah. Orang tuh kalau perang yang paling diinginkan adalah menang. Kalau menang yang paling diharapkan adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang paling tinggi pada masa tersebut adalah kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang yang paling diincar adalah kuda-kuda perang berwarna hitam yang kalau terkena cahaya matahari dari bagusnya kuda tersebut sampai berwarna merah, hitam kemerah-merahan atau hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman. Itu kuda perang yang harganya sangat mahal. Satu kudanya itu bisa lebih mahal daripada berapa banyak rumah gitu. Kalau harganya sekarang nih udah miliaran teman-teman, kuda-kuda perang itu. Nabi Muhammad bilang, Ali, kamu jadi penyebab seseorang dapat hidayah. Kamu bisa jadi penyebab seorang Islamnya jadi bagus karenamu. Lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku ribuan kuda-kuda perang berwarna merah. Lebih ya Rasulullah. Sejak waktu itu Sayyidina Ali lebih menempuh untuk berada di belakang penanya daripada memegang pedangnya. Kamu sekarang ada dalam posisi yang telah dipilih oleh Sayyidina Ali, menempuh jalur pena. Para pejuang kolam, para pejuang ilmu
para pejuang apa nih? Kitab, ya. Nah, kalian tempuh itu. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, kalian sangat mungkin untuk menjadi seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad, yang dicinta sama Nabi Muhammad, yang dirindukan sama Nabi Muhammad. Benerin niat. Satu. Yang keduanya, kalau udah niatnya benar, maka tindakannya jadi benar. Niatnya dulu aja. Niatnya benerin, habis itu tiap baca kitab yang benar. Saya mau make ilmu ini, mau nyari ridha Allah, mau nyari Nabi Muhammad. Tindakanmu jadi benar. Kepada gurumu, dia adalah seseorang yang bisa menjadi jalan saya untuk menyelesaikan visi misi kehidupan. Jadi dapat ridha Allah, jadi dapat cintanya Nabi Muhammad karena berkat guru nih. Dia penyebab saya mendapatkan ilmu. Bagaimana adab saya kepada para guru-guru saya? Tindakan saya kepada mereka nih harus kayak bagaimana? Ikuti ajarannya Nabi Muhammad untuk menghormati guru. Sayyidina Ali bahkan mengatakan, ana abd man allamani walau harfan wahidan insya'a ataqani wa insya'a ba'ani. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya adalah budak dari guru saya. Jika dia mau saya dibebaskan, saya bebas. Jika dia mau saya dijual, saya akan menjual diri saya. Apapun aja yang dipengenin sama guru saya adalah budaknya. Maka tindakan kita mesti benar. Apa yang kita perlakukan kepada orang lain mesti benar. Sebab yang kita cari adalah surga. Yang pinter-pinter di kelas kita hormati, kita sayangi, kita minta diajarkan. Yang gak pinter yang ada di kelas kita ajarin. Kalau kita ngerti kita kasih tahu. Bagian dari sedekah, bagian dari cara biar saya pantas dilihat Allah dengan keridhoannya. Bagian dari cara biar saya pantas jadi orang yang disayang sama Nabi Muhammad. Kalau tindakannya udah benar, nanti kebiasaannya jadi benar. Kita biasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Biasa berbuat baik sama orang lain. Gak usah mikir dia kayak gimana sama kita, dek. Gak usah. Itu repot kamu kalau kayak begitu. Kalau dia baik ya saya baik. Kalau dia nggak baik ya masa saya mau baik sama dia? Enak aja dia. Enggak ada kata-kata enak aja dia. Enggak. Kalau kamu berbuat baik sama orang lain, enak saja kamu, bukan dia. Masa kok saya baik sama dia? Enak dia dong. Enggak gitu. Kalau kamu berbuat baik sama orang lain, sejahat apapun dia, setidak baik apapun dia, kamu kalau berbuat baik sama orang lain, enak kamu, bukan dia. Sebab semua perlakuanmu kepada orang lain sejatinya adalah perlakuanmu kepada dirimu sendiri. Perlakuan kita kepada orang lain mirip seperti kita meneriakkan sesuatu di dalam gua. Kamu kalau pergi ke gunung, pergi ke gua, daerah yang kayak gua itu ya, kamu teriak, kamu cantik, tik 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 tik. Ada nggak yang kayak gini nih? Kamu pergi ke gua terus kamu teriak, kamu cantik. Kalau kamu jelek, 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 jelek. Nggak pernah. Perlakuanmu kepada orang lain, tindakanmu kepada orang lain, akhlakmu kepada orang lain seperti itu.
kamu bertindak baik pada orang lain, kamu berbuat kebaikan kepada orang lain, sejatinya hanya akan kembali kepada dirimu sendiri dalam bentuk yang lebih banyak. Dalam bentuk yang lebih banyak. Kamu berbuat keburukan kepada orang lain, berbuat kejahatan kepada orang lain, sejatinya seperti sedang berbuat kejahatan, kejelekan kepada diri kamu sendiri juga gitu. Jadi pilihlah hanya kebaikan. Enggak usah pandang orang, siapapun yang mau dia baik, yang mau dia nggak baik, dah kerjain aja, kerjain kebaikan. Lagi nyari modal kok buat surga, lagi nyari modal kok buat dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mau lagi nabung modal buat jadi umat Nabi Muhammad yang akan ada di belakang Nabi Muhammad. Dan salah satu kebaikan yang harus kamu lakukan saat kamu belajar di pondok pesantren atau apapun lah, siapapun yang ngurus pondok pesantren semuanya, salah satu dari jenis kebaikan yang harus terus kamu lakukan adalah jauhi dosa. Jauhi dosa. Sebab dosalah yang menghalangkanmu dari surga. Sebab dosalah yang menghalangkanmu dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosalah yang menjauhkanmu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Dek, yang pengen jadi santri yang benar, jangan pacaran. Jangan itu yang tadi saya sampaikan, dari benerin pikiran, benerin niat, benerin tindakan, benerin kebiasaan, rusak semua kalau kamu kenal yang namanya pacaran. Azan itu ya? Azan. Betul ya? Nah, kita jawab adzan. Marhaban bil qaili adzan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyaraf wad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa batul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufli wa liwalidayya, Rabbi ufli wa liwalidayya, Rabbi ufli wa liwalidayya, Rabbi ufli wa liwalidayya, Rabbi ufli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadi saya sampaikan, benahi pikiran, benahi niat, benahi tindakan, benahi kebiasaan. Itu kalau kata-kata membenahi, maju. Nah, kalau kamu pacaran tuh semuanya mundur. Dari pikiran jadi mundur, dari niat jadi mundur, dari tindakan jadi mundur, dari kebiasaan semuanya sedang mundur. Mundur menjauh dari ridha Allah, mundur menjauh dari surga, mundur menjauh
dari cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati adik-adikku sekalian, hati-hati. Bahkan dari mulain pikiran itu, kalau kamu pacaran dari ngeliat aja udah jadi dosa, Dek. An-nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Katanya Nabi Muhammad, memandang dengan syahwat, memandang dengan rasa senang, memandang dengan rasa suka. Sahmun masmum merupakan panah beracun yang dibidikkan oleh iblis kepada hati seorang mukmin. Makanya tuh orang kalau lagi jatuh cinta tuh katanya kena panah asmara. Bukan, kena panah setan. Hati saya kayak terjebak. Saya dijebak rindu. Enggak, kamu sedang masuk kepada perangkap setan. Hatimu kena tuh, set, kena sama panahnya, kemudian kamu terperangkap di dalamnya. Dek, hidupmu cuman sekali. Jangan kamu jalani dengan penuh doa, noda-noda. Jangan mau kamu jalani dengan berlumur noda. Hidup cuma sekali, jangan mau kamu jalani dengan berlumuran aib dan celah, dengan berlumuran dosa dan noda. Jangan, Dek, jangan. Sayang hatimu. Hatimu jauh lebih berharga daripada itu. Jangan. Terus mestinya gimana, Ustazah? Kalau kamu lagi jalan ketemu sama seseorang yang kayaknya kamu kepengen lagi lihat muka dia gitu, cepet-cepet tundukin pandangan, banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, sayang gak sih? Saya ngelihatnya niatnya bagus loh, Ustazah. Apa tuh? Mengagumi ciptaan Allah. Enggak. Itu pinter-pinternya setan tuh. Enggak, jangan percaya. Wan nafas wasyaitan wa'sihima wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Katanya Sahibul Burda, setan sama hawa nafsu kamu harus curigai, walaupun kelihatannya sedang menasehati, dia enggak benar-benar menasehati. Hati-hati sama bisikan setan. Tapi Ustazah, saya pacaran tuh untuk memotivasi. Ada aja. Biar semangat belajar. Karena dia tuh juga selalu aja nasehatin saya, Dek, belajar yang rajin ya, biar nanti kita bisa menjalani bahtera rumah tangga. Ya ampun. Enggak. Itu pinter-pinterannya setan aja, Dek. Itu pinter-pinterannya setan. Saya kasih tahu ya. Rumah tangga yang bagus itu rumah tangga yang dalam rahmatnya Allah. Rumah tangga yang bagus itu, adik-adikku sekalian, rumah tangga yang dipandang oleh Nabi Muhammad dengan pandangan penuh kasih sayang. Rumah tangga yang bagus. Rumah tangga yang bagus itu rumah tangga yang berjalan sesuai dengan aturan. Rumah tangga yang bisa mendekatkanmu kepada surga. Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku.
Dari dulu yang namanya setan ngajaknya nggak pernah ke surga, akan tetapi ke la'ughwiyannahum ajma'in, katanya setan, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia, aku bawa menuju neraka, jangan aku doang yang ada di neraka. Itu memang sarana balas dendamnya setan kepada umat manusia, menyesatkan mereka, membawa mereka ke dalam neraka. Nah, Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa imra'ah illa wasyaiton thalithuhuma, tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, tidaklah berpacaran laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah Gimana mungkin kamu mau rumah tanggamu menjadi sarana surga jika belum yang kamu libatkan adalah itu setan? Akhirnya kalau